Salam Indonesia. Anda kembali lagi menyaksikan program Layar Pemilu. Dan program ini kita akan membahas mengenai berbagai macam persoalan yang terjadi menjelang pemilu tahun 2014. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai dari Badan Pengawas Pemilu. Dan seperti kita ketahui bahwa di tahun 2014 merupakan tahun dari ajang demokrasi politik. Oleh karena itu banyak tokoh-tokoh partai dan juga partai politik yang akan berusaha untuk memenangkan dari pemilu tahun 2014. Dan tidak jarang akibat ingin memenangkan pemilu 2014 mendatang, terjadi berbagai macam konflik atau berbagai macam persoalan. Oleh karena itu ada Badan Pengawas Pemilu yang mengawasi dari pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang anggota Bawaslu, yaitu Bapak Nasrullah. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu rangkuman mengenai Badan Pengawas Pemilu. Selamat menyaksikan. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah badan ad hoc yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tanah air. Sedikit tentang sejarah dibuatnya pengawasan dalam pelaksanaan pemilu, yaitu bermula pada pemilu tahun 1971 yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam memanipulasi perhitungan jumlah suara oleh panitia pemilu. Tidak hanya di tahun itu, pada pemilu berikutnya di tahun 1977 ternyata pelanggarannya semakin masif. Dari kedua peristiwa ini, akhirnya pada pemilu 1982 dibentuk panitia yang mengawasi pelaksanaan pemilu yang disebut Panwaslak Pemilu. Kini memasuki zaman reformasi yang menganut politik demokrasi, sistem pengawasan terhadap pemilu lebih ditingkatkan. Dengan membentuk suatu badan pengawasan pemilu tingkat nasional atau disebut Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 70 mengenai pemilu. 5 orang anggota Bawaslu terdiri dari para profesional non-partai politik. Tugas mereka untuk mengawasi pelaksanaan pemilu kepala daerah, legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden baik dari tahapan awal hingga pelaksanaannya dengan sikap tidak diskriminatif. Saat ini di era kepemimpinan Muhammad, Bawaslu membentuk perwakilan daerah di tiap provinsi sebagai kepanjangan tangan pengawasan Bawaslu Pusat. Diharapkan para pengawas pemilu dapat menjadikan pemilu bersih dari pelanggaran. Tugas Bawaslu dewasa ini semakin sulit karena Bawaslu harus mengawasi polemik pelanggaran pemilu kepala daerah. Bentuk-bentuk pelanggarannya seperti pemilih siluman yang terdaftar sebagai pemilih tetap, pelanggaran saat kampanye dari anggaran dana kampanye yang fiktif sampai politik uang yang biasa disebut serangan fajar menjelang pencoblosan, serta adanya pelanggaran dari petugas PPS atau KPPS yang bersifat tidak netral. Sedangkan tantangan Bawaslu yang sudah di depan mata adalah menghadapi pesta demokrasi 2014 dalam pemilihan legislatif, presiden, serta wakil presiden. Dan pemirsa sudah lihat kan video tadi, dan kita akan langsung berbincang-bincang saja dengan anggota Bawaslu, yaitu Bapak Nasrullah. Halo Pak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat nih Pak? Alhamdulillah, meskipun agak kecapean gitu ya. Kecapean Pak ya. Memang kesibukan apa nih Pak, lagi kalau menjelang pemilu kayak gini nih? Yang jelas kan kita punya 3 tahapan yang sedang posisi running sekarang. DPT, daftar calon tetap, dan kampanye. Jadi 3 tahapan ini secara bersamaan dan dia berproses di situ, dan tentu butuh pengawasan yang amat luar biasa, ya, dan ada pelibatan seluruh komponen lembaga kita sampai di bawah bergerak semuanya melakukan pengawasan itu. Kalau sehari-hari biasa bekerja dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak Sudah Nasrullah? tidak mengenal waktu ini. Ya, kalau Anda tanyakan persoalan waktu, penyelenggara pemilu dimanapun itu tidak mengenal waktu, batasan kerja. Karena dia sudah taken kontrak, bersedia bekerja sepenuh waktu. Oke, nah kalau untuk libur Pak, kapan biasanya libur?
Kenapa? Kalau libur atau hari libur juga? Yang jelas kalau persoalan Sabtu Minggu, memang biasanya itu diprioritaskan terkait dengan persoalan libur. Ya, kita tidak bisa ganggu privasi keluarga masing-masing dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang memang urgent, misalnya mau tidak mau kita harus lakukan aktivitas di hari Sabtu dan Minggu. Oke. Ini Bawaslu nih Pak, Badan Pengawas Pemilu itu kan sudah cukup lama juga Pak, sejarahnya sudah cukup panjang kayak gitu kan. Dan kemudian kalau ditanya mengenai sekarang kewenangan Bawaslu itu seperti apa sih Pak? Apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini? Ada perbedaan dari sisi kewenangan pada masa lampau dengan yang ada sekarang ini. Kalau orang mengenal pada masa dulu itu, Bawaslu-nya itu ibaratnya macan ompong posisinya. Kalau sekarang sudah punya taring. Nah, kenapa? Karena diberikan kewenangan yang amat luar biasa dibanding dengan kewenangan pada masa lampau. Kewenangan itu antara lain dalam hal penyelesaian sengketa pemilu, otoritas itu ada pada Bawaslu. Dan sekarang tugasnya tidak hanya dalam bentuk penanganan pelanggaran, tetapi wujudnya terkait dengan persoalan penindakan pelanggaran. Ditambah ada konteks pencegahan. Jadi dua tugas utama Bawaslu, satu pencegahan, satunya lagi terkait dengan persoalan penindakan pelanggaran. Nah, pencegahan ini tentu terkait dengan persoalan segala hal yang menyangkut potensi membuat carut marutnya pemilu itu harus didetek, diantisipasi sedini mungkin. Segala hal yang memang perlu atau cukup bukti-buktinya, ya, cukup bukti-bukti karena itu berupa wujud pelanggaran, maka tidak ada alasan lain untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Jadi dua kutub tugas inilah yang menjadi bagian yang menjadi ketugasan Bawaslu dalam hal penyelesaian atau penegakan hukum pemilu. Oke. Mulai punya taring itu dari kapan sih Pak Bawaslu ini sendiri? Semenjak Undang-Undang 15 2011 tentang penyelenggara pemilu yang mengamandemen, ya, terjadi perubahan Undang-Undang 22 2007. Ya, 4 tahun dari 22 2007, 15 2011. 15 2011 ini memberikan pencerahan dari sisi penegakan hukum pemilu dengan memberikan kewenangan yang begitu kuat terhadap institusi Bawaslu. Baik Bapak. Perbincangan kita lanjutkan nanti Pak di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Layar Pemilu. Pak, jangan sedikit lagi.